Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Faisal Apriansyah dan ini adalah salah satu video pertama aku di channel ini dan ya channel Faisal Apriansyah, dan di channel ini kita akan membahas tentang edukasi, berita terkini dan juga seputar ilmu pengetahuan serta sejarah. Jadi ya jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan edukasi. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang redenominasi rupiah. Apakah redenominasi rupiah ini akan berdampak baik, positif, atau justru sebaliknya? Mana yang lebih banyak ya, apakah positifnya atau negatifnya? Dan disclaimer, konten dalam video ini dibuat berdasarkan opini dan analisis pribadi yang bersumber dari berbagai data dan referensi yang tersedia secara publik, teman-teman. Dan informasi ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum ya, yang aku sampaikan nanti, bukan nasihat keuangan atau keputusan resmi apapun, teman-teman. Nah, jadi ini hanya analisis aku pribadi yang aku tangkap dari berbagai media lalu aku kumpulkan, teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang redenominasi. Tapi sampai sekarang belum diketahui kapan akan diterapkannya, karena ya setelah aku melihat beritanya dan diskusi yang ada di media, yang berwenang belum memberikan kepastian kapan redenominasi akan terjadi. Persiapan-persiapan yang diperlukan juga belum selesai, teman-teman. Dan menurut BI, hal ini menjadi prioritas. Tapi ya belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa persiapannya itu dapat memakan waktu 8 tahun. Ada yang bilang 4 tahun, ada yang 2 tahun, bermacam-macam pendapatnya, teman-teman. Nah, yang pertama akan kita jelaskan adalah apakah redenominasi ini sama yang terjadi pada tahun 1965, ya, pada saat krisis pada waktu itu. Nah, bedanya kalau pada tahun 1965 itu adalah sunering, teman-teman, yaitu pemotongan nilai uang. Value-nya dipotong. Misalnya, Rp1.000 lama menjadi Rp1 dan harga kopi misalnya Rp6.000. Maka harga kopi ini ya akan tetap menjadi Rp6.000, sedangkan uang kalian yang tadinya Rp1.000 menjadi 1. Kalian kehilangan sebagian besar kekayaan kalian. Sunering ini, value-nya dipotong, teman-temannya. Sedangkan harga yang di sekitar barang-barang sekitar kita itu tidak mengikuti value uang yang dipotong punya kita tadi, teman-teman. Sedangkan redenominasi yang dengar-dengar akan diterapkan kebijakannya itu hanya ibarat mengganti baju saja, teman-teman. Misalnya ukuran baju kalian itu XL ya, diganti menjadi L. Tetapi isi tetap kalian itu sama aja. Jadi harga kopi yang awalnya Rp6.000 ya, ini dalam kondisi redenominasi ya. Misalnya harga kopi yang awalnya Rp6.000 menjadi 6 ya. Uang kalian yang Rp1.000 menjadi 1. Jadi harga kopi ini berbeda dengan sunering ya. Ini mengikuti perubahan nominal uang juga. Jadi uang kopi yang tadinya Rp6.000 menjadi 6. Jadi harga ikut menyesuaikan ya, teman-teman. Jadi nolnya dipangkas dan kekayaan kalian tidak dipotong sama sekali, teman-teman. Dan sunering itu biasanya terjadi karena sebuah negara mengalami collapse ya dalam ekonominya. Inflasi tinggi sekali dan tidak terkontrol, teman-teman ya. Sedangkan redenominasi biasanya terjadi pada saat ekonomi sedang stabil, inflasi juga tidak tinggi dan terkontrol, teman-teman. Selain itu ya ekonomi sedang bertumbuh dan dalam kondisi baik-baik saja. Dan tentunya sunering ya yang 1965 itu sangat merugikan rakyat sih. Bayangkan harta kalian yang awalnya Rp1.000 dipotong menjadi 1. Sedangkan barang-barang di sekitar kalian itu, anggap tadi kopi Rp6.000 lah ya kan, tetap menjadi Rp6.000. Itu sangat-sangat rugi sekali, guys. Ya. Sedangkan redenominasi, harga barang di sekitar kalian juga ikut menyesuaikan. Misalnya kopi Rp6.000 menjadi 6 dan uang kalian Rp1.000 menjadi 1. Jadi semua mengikuti. Tetapi pada sunering tidak begitu kan. Harta kalian menyusut nominalnya, nol-nolnya dihapus, Rp1.000 menjadi 1, sedangkan kopi tetap Rp6.000. Nah, itu dia bedanya. Lalu kalau misalnya terjadi redenominasi, bagaimana upaya pemerintah supaya tidak sama dengan negara-negara yang sempat melakukan redenominasi tetapi gagal dan kolaps ya? Seperti ada Zimbabwe, Korea Utara, Venezuela, Brazil, dan ada juga Rusia yang sempat mengalami kondisi yang sama, kolaps karena redenominasi ini, tetapi ya pada akhirnya berhasil, teman-teman. Jadi ya jangan pesimis dulu ya, redenominasi ini tidak selalu berakhir horor seperti Zimbabwe, teman-teman. Ada juga kok negara-negara yang berhasil dalam kebijakan redenominasi ini. Dan akhirnya ekonomi mereka bangkit seperti Polandia, ya, Rumania. Akan tetapi redenominasi ini harus memiliki persiapan yang matang dari pemerintah, teman-teman. Memang ngomong itu gampang kan, tapi ya ini PR raksasa untuk pemerintah. Kenapa? Karena Indonesia ini bukan cuma Jakarta saja. Indonesia punya 17.000 pulau, teman-teman. Banyak sekali. Masalah pertama adalah sosialisasi ke pelosok.
Mungkin kalian yang nonton video ini ya paham karena ya kalian punya internet kan. Tapi coba bayangkan nenek-nenek di pelosok desa yang tidak punya HP. Yang HP-nya jadul dan belum cashless ya. Nggak ngerti mereka gitu loh. Jadi ya nanti kalau tiba-tiba uangnya diganti, mereka bisa panik. Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk sosialisasi offline. Tidak bisa hanya lewat TikTok, media-media. Harus ada penyuluhan di balai desa. Dan kedua adalah biaya yang sangat mahal kan teman-teman. Redenominasi ini butuh modal besar, cetak uang baru, menarik uang lama, update sistem, jutaan mesin ATM, dan sistem IT bank harus di-reset teman-teman. Dan sebenarnya tanpa kita sadari ya, dari perilaku kita sehari-hari di kafe misalnya kan, ini redenominasi ini sudah mulai terjadi ya teman-teman ya. Tapi nggak secara resmi gitu di kafe-kafe kan. Ada penyebutan 20K, 50K ya kan. Nah, redenominasi itu sudah mulai masuk ke kita teman-teman. Jadi kita sudah terbiasa lah menyebut 20K, 50K, limpul, ya 20. Kalau kalian ke kafe pasti ya pernah lihat lah ya kan. Ada tulisan seperti itu. Dan sebenarnya dalam redenominasi ini banyak tantangan yang harus dipikirkan lagi persiapannya. Ya, setelah aku analisis, berikut dampak-dampak positif dan dampak-dampak negatif dari redenominasi rupiah ini. Mana yang paling banyak dan apa yang harus diupayakan pemerintah ya agar redenominasi kali ini berhasil teman-teman. Dan butuh berapa lama yang diperkirakan untuk redenominasi ini. Oke, kita bahas dulu dampak negatif dari redenominasi ini. Baru setelah itu kita bahas yang menyenangkan ya, yaitu dampak positifnya. Jadi dampak negatif dari redenominasi ini setelah aku analisis ya teman-teman ya. Yang pertama adalah risiko inflasi psikologis, terselubung dan pembulatan harga. Nah ini risiko yang paling ngeri nih, inflasi karena pembulatan harga. Contoh paling jelasnya adalah misalnya kalian anggaplah harga gorengan sekarang itu 1.500 ya, rupiah. Kalau nolnya hilang 3 harusnya jadi 1,5 rupiah teman-teman. Masalahnya apakah BI akan mencetak uang koin 0,5 rupiah? Dan pedagang kan nggak mau rugi kan. Mereka akan membulatkan harga ke 2 rupiah jika uang koin kecil tidak tersedia. Dari 1,5 rupiah ke 2 rupiah itu naik sekitar 33%. Ya, bayangkan kalau itu terjadi di semua barang receh, biaya hidup kita naik diam-diam. Dan yang kedua adalah biayanya sangat mahal. Redenominasi ini butuh biaya yang besar teman-teman. Ganti uangnya itu tidak gratis. Negara harus mengeluarkan triliunan rupiah untuk cetak uang baru. Sosialisasi ke pelosok-pelosok desa, dan bank harus upgrade semua mesin ATM dan sistem IT. Uangnya dari mana ya? Ujung-ujungnya dari pajak kita juga ya kan. Yang ketiga adalah ilusi uang, money illusion. Ya, perilaku kita bisa jadi lebih boros. Nanti kalau kita lihat sepatu harganya misalnya 500 rupiah. Padahal hasilnya kan 500 ribu kan. Kalau di sekarang kan misalnya nggak, waktu itu redenominasi sudah mulai dan sekarang kalau sekarang tuh 500 rupiah dulu, sekarang ya 500 ribu kan. Otak kita tuh bakal mikir, wah murah nih 500 rupiah. Cuma gopek gitu kan. Padahal nilainya sama aja. Efeknya kita bisa jadi lebih boros. Belanja karena angka di label harga terlihat kecil. Ini bahaya buat kalian yang tidak bisa mengatur keuangan. Lalu kita lanjut lagi ke dampak positifnya ya teman-teman ya. Redenominasi ini juga punya dampak positif yang good news ya. Bagus untuk negara kita ke depannya. Yang pertama adalah efisiensi transaksi dan pencatatan ya administrasi. Teman-teman yang kerja di bagian keuangan pasti paham sih ya, atau kasir yang kerja ya, pasti paham betapa pusingnya menghitung nol yang berderet-deret. Risiko salah ketik 1 nol aja bisa fatal teman-teman. Dengan redenominasi ini, laporan keuangan negara dan perusahaan jadi lebih ringkas, cepat, dan modern. Yang kedua adalah naiknya citra rupiah, kredibilitas rupiah, dan national pride. Jujur saja, sekarang kita sering minder ya kalau keluar negeri. $1 AS itu dianggap 15.000 rupiah. Kesannya rupiah itu murah banget ya. Kalau redenominasi sukses, nanti kursnya jadi $1 sama dengan 15 rupiah. Ini bikin rupiah ini terlihat gagah, setara dengan mata uang negara maju. Investor asing jadi lebih respect dan percaya untuk menaruh modal di sini. Yang ketiga, kalau misalnya uang koin kecil tidak ada, dompet kalian tidak perlu tebal ya berisi recehan. Jadi tidak ribet menghitung kembali ratusan perak kan. Apalagi kalau sudah banyak yang cashless, saya rasa nggak perlu lagi nih yang uang-uang receh-receh ini. Tapi kan masih banyak di pelosok-pelosok sana yang belum cashless dan ya perlu dilakukan mitigasi dan penyuluhan teman-temannya. Nah itu dia tadi ya, perangnya 3 dampak positif yang bikin Indonesia terlihat keren dan modern lawan 3 dampak negatif yang beresiko bikin dompet kita boncos karena
inflasi pembulatan atau inflasi psikologis ya. Sebenarnya masih banyak sih ya, tapi setelah aku analisis ada 3 dari dampak positif dan dari dampak negatifnya. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Jadi yang aku analisis ya inilah, skornya imbang 3 lawan 3. Sebenarnya masih banyak, kalian bisa tambah di kolom komentar lagi ya. Lalu mana yang akan menang? Apakah kita akan jadi negara maju atau malah rugi dengan redenominasi ini? Jawabannya satu kata saja, kesiapan. Jadi dampak positif tadi efisiensi dan proyek besar hanya bisa kita nikmati kalau pemerintah berhasil mematikan dampak negatifnya. Ya, tapi ya nggak mungkin semua mati sih, pasti ada plus minus. Nah, tapi itu tergantung pemerintah, pandai-pandai lagi ya pemerintah ya. Terutama soal pembulatan harga tadi, kalau pengawasan harga di pasar lemah, jelas dampak negatif yang bakal menang. Kita cuma dapat gengsi, uang baru, tapi ya biaya hidup makin mahal. Dan kapan terjadinya redenominasi ini? Tenang dulu teman-teman, jangan buru-buru nukerin uang dan simpan uang di bawah bantal. Pertanyaan paling pentingnya kapan redenominasi ini terjadi? Jujur masih lama, isu ini seperti hubungan tanpa status ya, digantung terus. Masuk RUU hilang, muncul lagi. Kenapa? Karena pemerintah tahu syarat mutlak redenominasi ini adalah ekonomi stabil. Dunia sekarang itu setelah aku analisis, ini analisis pribadi ya, bukan mengasuh apa segala macam ya, sedang tidak pasti sekarang ini ya. Habis pandemi ya kan, ada perang, ekonomi global goyang. Jadi kemungkinan besar kebijakan ini masih bakal disimpan dulu sampai waktu yang benar-benar tepat teman-teman. Jadi sambil menunggu kepastian apa yang harus kita lakukan ya, pesan saya fokus pada nilai bukan nominal. Mau nolnya 5 atau nolnya 1, kalau kalian tidak punya skill mengelola uang ya tetap aja susah kaya. Karena goal saya ingin audiens saya ini menjadi orang kaya raya semua. Mindsetnya harus luas, bukan kacamata kuda. Tahu kan kacamata kuda yang kecil tuh kan, kecil aja pandangannya, padahal masih banyak luas ya yang harus kita telaah gitu ya. Harus lebar pandangan kita sebenarnya melihat dunia nih ya. Dan juga jangan sampai nolnya dihapus, kalian malah kena jebakan money illusion seperti yang saya bahas tadi, merasa barang murah, belanja terus tabungan habis. Ingat, redenominasi ini cuma ganti baju buat rupiah ya. Tugas pemerintah memperbaiki bajunya, tugas kita memastikan isi dompet kita tetap tebal berapapun jumlah nolnya. Jadi kesimpulannya, saya pribadi setuju dengan redenominasi rupiah ya, biar Indonesia makin berkelas. Tapi syaratnya ya pengawasan harga harus super ketat. Kalau cuma modal nekat ya jangan dulu deh. Nah, sekarang giliran kalian dari 3 dampak negatif tadi, pembulatan harga, biaya mahal, dan ilusi uang. Mana yang paling kalian takutkan? Coba tuliskan ketakutan kalian di kolom komentar ya. Bisa yang lain juga, dampak-dampak yang lain yang mungkin terpikir oleh kalian, hasil analisa kalian juga misalnya ya. Kita diskusi bareng, dan jangan lupa untuk menambahkan dampak positif dan negatif dari analisis kalian sendiri teman-teman ya di kolom komentar. Oke, jangan lupa like kalau video ini bikin kalian makin pintar ya, share ke teman-teman kalian yang masih parno, dan subscribe buat bedah kasus ekonomi lainnya. Saya Faisal Aprensyah, Smart People, Smart Money. Sampai jumpa di video berikutnya.